Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di evaluasi Kabinet Merah Putih. Perkenalkan, nama saya Bambang Septriadi Putra dari mahasiswa Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kewarganegaraan, di mana kita akan membedah salah satu instrumen paling krusial dalam sistem demokrasi kita, yaitu hak warga negara melalui mengawasi kekuasaan gerakan mahasiswa. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mahasiswa seringkali ditempatkan sebagai agen of change atau agen perubahan, sekaligus iron stock yang menjaga moral bangsa. Ketika jalur-jalur formal legislatif dinilai mengalami sumbatan komunikasi dengan rakyat, maka ruang publik menjadi panggung bagi pemikiran kritis. Nah, baru-baru ini sebuah pernyataan sikap resmi muncul dari gabungan elemen mahasiswa yang terdiri dari BEM Ulbi, BEM Unpar, dan BEM Masum University. Melalui dokumen resmi tersebut, mereka membawa 7 tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada jalannya roda pemerintahan saat ini. 7 tuntutan ini bukan sekedar lembaran protes, melainkan sebuah indikator valid mengenai bagaimana potret kebijakan nasional kita hari ini dinilai dari sudut pandang akademis masyarakat. Hari ini kita akan mengulas 7 poin tersebut dari kacamata kewarganegaraan. Mari kita bedah kelompok isu yang pertama, yaitu mengenai sektor ekonomi. Berdasarkan dokumen pernyataan sikap mahasiswa tersebut, 2 tuntutan awal yang paling mendasar adalah: pertama, turunkan harga BBM dan stabilkan nilai rupiah. Serta kedua, selamatkan APBN dari pemborosan anggaran. Mengapa isu ini diletakkan di bagian paling atas? Dalam konsep ketahanan nasional yang kita pelajari di mata kuliah kewarganegaraan, aspek ekonomi adalah instrumen paling sensitif yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945. Tuntutan untuk menurunkan harga BBM dan menstabilkan rupiah mencerminkan adanya kecemasan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang kian terhimpit. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor bahan baku meningkat dan dampaknya berantai pada inflasi. Hal ini diperparah oleh kekhawatiran masyarakat dan mahasiswa mengenai potensi pemborosan anggaran dalam APBN. APBN adalah uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak. Sebagai warga negara yang cerdas, mahasiswa menuntut agar setiap rupiah yang keluar dari kas negara benar-benar dialokasikan untuk sektor produktif, bukan untuk proyek-proyek seremonial atau kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah rakyat. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang valid dalam menjaga transparansi fiskal. Bergerak ke kelompok isu berikutnya, mahasiswa menyoroti masalah struktural dan jalannya program kerja pemerintah. Ada 3 poin tuntutan yang saling berkaitan di sini, yaitu pembenahan komunikasi kepresidenan, evaluasi total program MBG dan KD KMP, serta evaluasi total Kabinet Merah Putih yang dinilai inkompeten. Mengapa komunikasi kepresiden perlu dibedahi? Nah, dalam teori komunikasi politik, akurasi pesan dari seorang kepala negara adalah representasi dari kepastian hukum dan arah kebijakan makro. Komunikasi yang simpang siur atau kurang transparan berpotensi melahirkan spekulasi publik dan ketidakpastian pasar. Selain itu, elemen mahasiswa dari BEM Unpar, Masum, dan Ulbi ini juga secara spesifik mendesak evaluasi total terhadap program-program strategis seperti MBG dan KD atau KMP, serta kinerja para menteri dalam Kabinet Merah Putih. Evaluasi ini menjadi sangat penting karena keberhasilan suatu negara diukur dari efektivitas kabinetnya dalam mengeksekusi janji-janji politik. Jika dalam perjalanan kabinet
dinilai inkompeten atau program yang dijalankan tidak tepat sasaran, maka sebagai warga negara kita memiliki hak konstitusional untuk menuntut adanya perbaikan, strukturisasi, atau bahkan perombakan demi menyelamatkan kepentingan publik. Kini kita sampai pada isu yang menjadi pondasi utama dari sebuah negara hukum yang demokratis, yaitu aspek supremasi hukum dan HAM. Dua tuntutan terakhir yang dibawa oleh gerakan mahasiswa kali ini adalah cabut UU TNI dan UU Polri, serta tegakkan HAM dan lawan impunitas. Tuntutan mengenai pencabutan UU TNI dan UU Polri bersumber dari kekhawatiran akademis mengenai potensi kembalinya dua fungsi atau perluasan wewenang aparat keamanan ke ranah sipil yang ditakutkan dapat mencederai semangat reformasi tahun 98. Mahasiswa menginginkan adanya batasan yang tegas dan profesionalitas yang menempatkan militer pada fungsi pertahanan dan kepolisian pada fungsi keamanan serta pelayanan masyarakat tanpa tumpang tindih ke sektor-sektor non-reguler. Sementara itu, tuntutan untuk menegakkan HAM dan melawan impunitas adalah alarm pengingat bahwa luka masa lalu dan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan hari ini tidak boleh diputihkan begitu saja. Negara yang besar adalah negara yang berani menuntaskan persoalan hak asasi manusia. Melawan impunitas berarti memastikan bahwa tidak ada satupun orang atau kelompok yang kebal hukum di atas bumi Indonesia. Kawan-kawan, dari analisis ketujuh tuntutan mahasiswa yang bersumber dari pernyataan sikap BEM Unpar, BEM Masum, dan BEM Uldi, kita bisa menarik satu benang merah yang sangat tebal. Gerakan ini bukanlah gerakan tanpa arah. Ini adalah kumpulan data otentik di lapangan mengenai apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia hari ini, mulai dari urusan dapur berupa harga BBM, tata kelola instansi kabinet, hingga perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasar sebagai manusia dalam perspektif mata kuliah kewarganegaraan. Fenomena ini membuktikan bahwa demokrasi kita masih hidup. Demokrasi yang sehat tidak hanya berjalan 5 tahun sekali di dalam balik suara pemilu. Namun demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang diisi oleh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa yang terus terjaga, mengamati, mengkritik, serta memberikan arah ketika kebijakan nasional dirasa mulai melenceng dan cita-cita luhur Pancasila UUD 1945. Tugas kita sebagai mahasiswa bukan hanya belajar untuk masa depan diri kita sendiri, melainkan juga ikut memikirkan masa depan bangsa ini. Semoga video evaluasi ini dapat menjadi pemantik diskusi yang positif bagi kita semua. Saya Bambang Septriadi Putra, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan salam. They slapped down a paper and a pen before my nose. In my hands they thrust the key to my house. The paper they wanted me to blemish said resist.